di Google aja kita cari searching seolah nipu, seolah melakukan kejahatan gitu. Ini yang kita klarifikasi bahwa semua itu tidak betul, tidak benar. Maksud Bang Taun kepada Bunda atau Ibu Suswati ini adalah murni membantu karena sesama dari Lampung. Bahkan sampai ke Jakarta ini semua pakai operasionalnya atau uangnya dari Bang Taun. Jadi niatnya hanya membantu sosial, tidak ada sedikit pun bicara mengenai honor, mengenai gaji, tidak ada. Adapun operasional selama di Jakarta itu pun juga Bang Taun ini keluar sendiri, keluar duluan, keluar uang gitu untuk Bunda Suswati ini. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak ada terkait dengan perbuatan dari Bang Taun ini yang sifatnya nipu, menggelapkan atau sabotase dan lain-lain. Itu saya pikir tuduhan yang sangat kejam atas perbuatan atau atas pertolongan dari Bang Taun yang dibalas oleh Ibu Suswati yang seperti itu. Ini yang kita klarifikasi dan kami minta kepada Ibu Suswati untuk mencabut pernyataan-pernyataan seperti itu. Sedangkan dokumen, data semua sudah kita serahkan ke lawyernya. Bang Taun mungkin setelah ramai sempat hubungin langsung dari awal, dari Pulau Jakarta itu memang dia tidak mau bertemu saya. Sampai saya itu bertanya sama dia, kenapa nggak mau ketemu saya? Apa salah saya? Gitu loh. Ya kata dia suaminya nggak mau bertemu saya. Lah salah saya apa? Saya pengen ketemu dia terus. Ibarat katanya biar kita tidak terjadi kesalahpahaman. Tiba-tiba sampai ke sini dia malah buat pers kan? Gitu loh. Jadi saya juga bingung sama kayak media-media lagi ngeliput kayak wartawan yang ngeliput ya kan? Ditanyain ke saya uangnya mana? Ya lucu lah. Infotainment kok nanya duitnya, gimana? Bingung saya juga. Terakhir hubungan kapan Bang? Kontaknya kapan terakhir? Kontak terakhir ini semuanya saya nggak pernah ngapus chatan dia dari awal saya chatan bertemu sama dia, tidak pernah. Terakhir saya bisa dibaca sendiri sama kalian. Saya minta ketemu dia dan jawabannya ada apa nih? 2 Januari. Ya, 2 Januari. Ya. Nah, dijawab dia. Iya mak, aman. Nanti ngobrol ya mak sama ayah. Nggak apa-apa kok biar nggak ada salah paham. Juga kan belum pernah ngobrol sama ayah. Sekali lagi makasih. Nggak usah nak, nggak salah paham. Sekali lagi terima kasih. Kenapa mak? Kan silaturahmi kata saya. Langsung ada jawaban dia. Mak dan nelpon bapak. Dia nggak mau ketemu sama kamu. Sebenarnya permasalahan ini gampang. Kenapa dia itu masih satu kontak sama saya? Kenapa dia nggak WA saya? Tinggal tanya aja, telepon atau WA. Nak, kamu di mana? Ayo kita ketemu. Pasti saya jelaskan rinciannya apapun yang dia tanya ke saya. Bukan malah ngeheboh-hebohin kayak gini. Saya juga mau heboh-heboh kayak gini, gitu loh. dia ketemu dia selalu menghindar ya Bang? Dia selalu menghindar, gitu loh. Sampai kemarin itu aja, kan tahu-tahu dia nyawa pengacara. Nemuin saya juga sebenarnya nggak mau pakai pengacara. Kita kan bisa ketemu ngobrol. Iya, dia bawa pengacara ketemu saya. Disuruh klarifikasi ke kantor mereka. Hari Kamis kalau nggak salah. Tahu-tahu Rabu ngumpulin pers untuk ini peskon namanya ya. Peskon ini gini. Ya kan aneh, kita mau ketemu besok, dia peskon. Ya udah saya telepon pengacaranya, udah kita Sabtu aja ketemu, gitu loh. Abis itu Sabtu ketemu, Jumat dia bikin berdua suaminya. Dengan menuduh saya yang macam-macam. Mensabotase nomor segala macam, ngomong saya ini benalu, saya nggak terima dibilang benalu. Ya kalau nggak ada saya dia mau kemana, dia ngerti nggak di Jakarta gitu loh. Kan saya yang nganterin dia kemana, kesini, kesana, kesini. Bang, berarti kalau nggak ada surat pernyataan klarifikasi balik dari Bunda Dorban terkait pencemaran nama baik ini bakal ditindaklanjutin secara hukum atau gimana? Ya itu pengacara saya aja. Gimana, Pak? Ya, sebenarnya terkait langkah-langkah hukum apa yang mau kita buat nanti akan kita diskusikan pastinya dengan tim pengacaranya Bang Taun. Tapi yang jelas ini bukan persoalan mengambil duit ataupun menilap duit. Ini lebih ya sebenarnya yang kami nilai perbuatan-perbuatannya mereka ini lebih menyerang kehormatan. Ya. Nah, jadi merusak nama baiknya beliau. Dia ini saya tahu betul Bang Taun. Kebetulan kita satu daerah dari Lampung, dari nol dia mengawali karir sebagai influencer di Lampung, dihancurkan oleh hal-hal yang sampah, nggak penting sebenarnya. Yang hanya niatnya membantu orang. Iya, awalnya dia membantu orang, tapi seolah-olah dituduh. Kalaupun memang mau merampok, merampas atau menunggalkan duit, nggak model begini, nggak receh begini. Kita pun sebenarnya ngapain sih harus rame-rame begini gitu loh. Dia sampai ke Jakarta untuk memberikan keterangan hal-hal yang nggak penting. Intinya kalau bisa dibilang
kacang lupa kulitnya. Dia kalau tanpa Bang Taun belum tentu bisa ke Jakarta. Jadi permasalahan uang yang dia pakai memang dari awal memang nggak ada komitmen perjanjian, mungkin jenis manajemen. Kalau kamu ada yang masuk nanti presentasi buat dia, nggak ada yang begitu. Cuman karena secara kekeluargaan dia anggap si Bunda Dordor ini adalah sebagai orang tua, apalagi kita satu daerah, ya yuk kita sama-sama maju, sama-sama dibangun. Cuman ini saya rasa mungkin ada oknum pihak-pihak yang mencoba menggoyangkan ombak ini gitu loh untuk menghancurkan nama baik dia. Mobil, memang kalau dari Lampung ke Jakarta nggak pakai bensin. Memang mobil naik kapal nggak pakai uang. Pesawat. Nah, pesawat juga segala macam. TV. Nah, artinya untuk dia di Jakarta transportasi segala macam ya dari siapa? Nah, intinya kalau untuk ada dugaan pencemaran nama baik yang disampaikan Bunda Dordor dan suaminya, itu kami lagi sedang kaji. Nantinya mungkin kalau memang sudah kelewatan kami akan melakukan langkah hukum. Mungkin bisa kami laporkan. Ya mungkin hari ini sedang berada di Jakarta, kebetulan beliau melihat video terkait adanya dugaan pencemaran nama baik di Jakarta, ya mungkin bisa jadi kita akan laporkan di Polda Metro Jaya, kemungkinan. Tapi ini masih kita kaji ulang. Bang Taun, izinkan kalau dibilangnya kan menipu ataupun apa dugaan. Memang angan-angannya Bunda sendiri tuh dapat uang berapa sih sampai dia bilang minta haknya gitu? Ya makanya saya bingung. Sedangkan di TV kan udah saya jelasin, per program itu 2 juta rupiah di klarifikasi saya kan. Nah sampai wartawan pun ditanyain, ada 2 program, ya kan? 2 program itu wawancara liputan seperti ini, kegiatan dia sehari-hari. Ditanyain juga duitnya ke saya juga bingung. Sampai apa? Boleh nggak sebutin ini kecantikan itu? Nggak apa-apa, ya klinik kecantikan kan ada amplop langsung ke dia, masih nanya ke saya juga bingung mau dapat berapa sama ini gitu loh. Jadi kalau diwawancara sama wartawan seolah-olah ada bayaran. Nah itu. Jadi gini, saya tambahkan sedikit. Kebetulan pada saat itu saya juga ada di lokasi. Jadi ada salah satu infotainment yang warnanya merah ya, warnanya merah. Jadi sedang meliput. Sebut aja ya, ada Silet ya, teman-teman Silet. Kebetulan saya kenal juga waktu meliput. Ya. Jadi pada saat diliput, Silet ini meliput kegiatannya sehari-hari Bang Taun dan Bunda Dordor, dari mulai ke klinik kecantikan sampai ke rumah makan, salah satu rumah masakan tradisional di Lampung, Sambal Seruit Indonesia. Jadi pikirannya dia, pahamnya dia ada, ini dapat duit gitu loh. Begitu, pahamnya dia job itu. Ini ketidaktahuannya dia, lalu dia konsultasikan dengan teman-teman, mungkin mohon maaf rekan profesi kami juga lawyer. Harusnya saya sangat sayangkan kenapa teman-teman lawyernya tidak mengedukasi. Kita juga nggak tahu keterbatasan. Itu ya, Bang Andoko ya. Mungkin tambahan, Bang? Ya, artinya sebenarnya kami cuman dari Bang Taun ini meminta bahwa pernyataan Bunda yang sifatnya mengarah ke dugaan pencemaran nama baik, fitnah dan berita bohong itu untuk dicabut dan diklarifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sekali lagi semua pendapatan yang didapat oleh Bunda itu sebelum debat itu selalu di Bang Taun ini selalu menyampaikan ke Bunda Dordor ini honornya sekian, oke nggak? Oke, ini sekian, oke gitu. Ya, benar. Dan beberapa juga langsung dibayarkan ke Bunda. Jadi tidak ada yang namanya tidak transparan. Bahkan dari honor itu pun tidak ada. Oh ini sekian persen buat Bang Taun, nggak ada. Nggak ada saya. Pernah nggak ada yang masuk ke rekening Bang Taun? Ya itu kan saya bilang dari awal. Kalau di Jakarta itu saya ngumpulin uang itu, gitu loh. Karena kalau yang kayak besar kayak apa nyebutin itu ya nggak tahu ya. Willy Salim. Willy Salim, 20 juta timnya ngirim. Itu langsung ke rekening dia. Saya nggak mau megang duit sebesar Berarti di luar 15,5 itu Bunda dapat uang amplop juga dari Willy Salim 20 juta. Oh iya, bukan cash direct nih. Oh, dikirim. ditransfer. Nah, 20 makanya saya juta. bilang dia membuat stigma masyarakat, dia itu mendapatkan pulang dari Jakarta itu 15.500. Nggak benar itu. Dia itu mendapatkan 36.700.000. Termasuk yang saya dari hitung. Willy Salim. Jadi yang kebingungannya Bang Taun, dia menyebut hanya dapat 15 juta. Sedangkan yang dari, mohon maaf ya saya sebut, influencer Willy Salim, timnya memberikan 20 juta langsung ke dia. Langsung ke rekening dia. Yang menjadi pertanyaannya, ya logika saja. Apakah yang dia sebut 15 juta itu, ya Willy Salim aja 20 juta. Anggaplah dia nggak anggap yang dia transfer kan beda lagi. Yang ditransfer 15.500. Nah, jadi yang Willy Salim dianggap nggak sama dia?
Nah, itu aja udah berapa tuh? 15 tambah 20 juta, 35. 35,5. Terus harus Ah. harus Sisanya ditanya dari siapa, Bang? berapa gitu, berapa miliar yang seharusnya transfer ke dia itu. Bang Taun, maaf, mungkin ketika Bang Taun meminta uang talangan tersebut dari pihak mereka seperti apa respon? Nah, yang ada masalah dari awal itu, makanya saya bilang pas dia pulang ke Jakarta. Ya, saya asal dari Lampung juga, jadi saya sangat peduli sekali dengan kisruhnya antara Bang Taun dan Bunda Dodor ya, yang kita kenal selama ini viral atas remik Lampungnya. Nah, jadi Bang Taun ini minta tolong ke saya untuk klarifikasi karena merasa namanya sudah mencemarkan nama baik dia gitu ya, karena dia sudah membangun nama dia di konten kreator di Lampung ini sudah lama gitu kan. Jadi karena masalah seperti ini dia tadinya membantu Bunda Dodor ini, jadi merugikan dia gitu kan, sangat disayangkan. Jadi dia harus meluruskan masalahnya gitu, menjelaskan masalah gitu ya gitu. Saya bersama dengan Caca Cynthia gitu kan datang ke sini untuk mendampingi Bang Taun. Kita turut prihatin sih sama apa yang terjadi dan semoga maksudnya kedepannya semua bisa lurus ya dengan baik gitu Iya, kan, dan semoga diselesaikan dengan iya baik ya. benar banget, jadi biar nggak ada drama-drama lagi. Iya. Oke. Berarti kenal baik dengan Bang Taun sebelumnya ya, sehingga maksudnya Iya, kayak kenal merasa baik. sebagai orang dekat nih, kok bisa gitu terjadi seperti ini Ya, gitu. saya kenal baik dan konten-kontennya juga membangun Lampung ya. Jadi saya sangat merasa perlu dibantu untuk namanya, simpati, karena perlu dibantu nih, namanya rusak nih gara-gara seperti ini ya, karena perihal seperti ini gitu. Jadi kita ikut mendampingi Bang Taun sama teman-teman pengacara tim dari Bang Taun. Mereka sengaja datang ke Jakarta untuk mengadakan preskon dan menjelaskan apa permasalahan yang terjadi antara Bang Taun dan Bunda Dodor ya. Oke, Kak, tapi melihat dari kasus yang sudah terjadi ini ya, ibaratnya kan Bunda Dodor juga bisa dibilang dibawa gitu ya oleh Bang Taun juga gitu kan, dan akhirnya mungkin ya semakin orang banyak yang tahu gitu kan, bahkan diundang-undang juga di televisi gitu. Nah, Iya. gimana sih Kak menyikapinya, kayak mensayangkan gak sih padahal dibantu tapi ternyata kayak gitu? Ya, benar-benar disayangkan ya. Gimana sih? Maaf ya, Bunda Dodor, harusnya kan berterima kasih dengan Bang Taun karena sudah banyak lebih dikenal masyarakat, udah viral, dan banyak teman-teman yang misalnya untuk endorse atau apa kan lebih dikenalnya Bang Taun duluan ya untuk konten kreator di Lampung. Jadi kan bisa lebih banyak job. Nah, kalau lebih banyak job jadi kan enak tuh. Jadinya kalau atas perselisihan seperti ini kan jadi gimana tuh, jadi Nggak banyak kalau relasi jadi Iya. kerja, kedepannya kan mungkin bisa ada job lain lagi Nah, gitu betul. kan, atau mungkin bisa Iya, collab sangat lagi, disayangkan. jadi kesempatannya di dunia entertainment untuk lokal tuh jauh lebih banyak gitu kan kalau menurut pribadi sama Kak. apalagi kalau yang namanya viral itu cuman sekelebat ya, sorry ya, kalau misalnya tidak didukung oleh kreativitas, tapi untuk menaikkan nama lagi, untuk keviralan, untuk merusak nama orang lain, apalagi teman yang sudah membantu kita, ya, sangat disayangkan ya. Gitu. Saya harap Bunda Dodor dan Bang Taun baik-baik lagi, gimana? Damai-damai Ya, lagi damai gitu lagi kan, ya. supaya nanti enak nih ke depannya, siapa tahu masih bisa collab-collab lagi juga. Kita kan Benar. pengen nunggu karya-karyanya Iya, Bunda Dodor sama benar, Bang kita Taun. tunggu ya konten-kontennya yang bagus, yang Kreatif, membangun, membangun, iya, yang gitu kreatif kan. ya kan. Nah, kalau misalnya ada ribut-ribut kan kita jadi nggak seneng juga ya, gitu. Oke, tapi dari Kak Caca sendiri mungkin salah satu orang yang mungkin dikenalkan dengan ini nggak sih, entertain sama Bang Taun? Enggak. Oh, kalau aku dari Mbak Yeni kebetulan kita kedepannya bakal banyak proyek-proyek Ya. bareng gitu kan. Kalau aku memang basically kan di MC. Dia sama MC penyanyi sama juga. penyanyi, dia bisa bahasa Korea loh, bahasa Korea. Dia penyanyi Korea, jadi bahasa Koreanya lancar
dan dia juga MC juga. Jadi ke depan kita insya Allah ya kita akan ada duet bareng untuk lagu Indonesia dengan bahasa Korea. Tunggu ya. Ya, oke. Kak Caca, berarti kan bisa dibilang Kak Caca ini sedang proses merintis gitu ya. Ya. Nah, tetapi melihat kejadian seperti ini yang dimana bisa dibilang kayak hampir mirip sama Bunda Dordor lah ya, dia yang harusnya mau naik ke atas tapi ternyata ada kejadian kayak gini kan jadi down lagi. Nah itu gimana sih, jadi pelajaran juga nggak sih buat nanti ke depan? Pelajaran besar banget sih, maksudnya ya ketika kita dinaikin sama siapa gitu, maksudnya ketika kita tahu gitu kan kita akarnya di mana, harusnya kita tetap di situ sih kalau menurut aku. Itu pelajaran yang aku dapat banget. Dan maksudnya kalau memang kita pengen sukses kan harusnya kita nggak ada jatuh-jatuh Iya, kalau menurut aku benar. pribadi ya gitu. Jadi pelajaran besar banget sih biar ke depannya pun nanti kalau misalkan memang bisa dapet ranah job banyak dari entertainment, kita tetap harus ingat lah kita dulu dari mana sama siapa. Nanti kira-kira Jadi proyeknya apa ya, tidak seperti kacang lupa pada kulitnya, istilahnya seperti itu. berarti inilah edukasi banget nih buat para teman-teman mungkin gitu ya yang pengen meranjak ke dunia entertain, lebih banyak memperhatikan terus sikap juga gitu ya. Ya, benar. Oke, dah. Kasih Kak.